Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawa Indrawati dengan NIM F1E1222131 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dalam memenuhi tugas pengantar sistem informasi, saya akan menjelaskan pada materi Modul 3 Aplikasi Bisnis Bab 9 Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen pengampu Bapak Tri Suratno S.Com M.Com. Kelompok 9 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Mayang Sari, kedua ada Rani Malangu, dan ketiga ada saya sendiri, Nawang Indrawati. Baik, pada bagian pertama, kita akan membahas pendukung keputusan dalam bisnis. Jadi, terdapat 3 tingkat pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama ada manajemen strategis, yaitu mengembangkan tujuan umum organisasi, strategi kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategi. Yang kedua, ada manajemen taktis, mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka menengah, jadwal dan anggaran, serta menentukan kebijakan, prosedur, dan tujuan bisnis untuk subunit mereka di perusahaan. Yang ketiga, itu ada manajemen operasional, mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Jadi pada slide ini dapat kita perhatikan pada gambar di samping, itu terdapat piramida manajemen yang pada bagian paling tertinggi itu ada manajemen strategi, eksekutif, dan direktur. Yang kedua ada manajemen taktis, manajer, unit bisnis, dan tim mandiri terstruktur. Dan yang ketiga itu ada manajemen operasional, manajer operasional, dan tim mandiri. Selanjutnya ada kualitas informasi. Jadi dalam informasi itu terdapat 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada dimensi waktu, mengenai ketepatan waktu, kekinian, frekuensi, dan periode waktu. Selanjutnya ada dimensi isi, yang terdiri dari keakuratan, relevansi, kelengkapan, keringkasan, cakupan, dan kinerja. Dan yang ketiga itu ada dimensi bentuk, itu mengenai kejelasan, rinci, urutan, presentase, dan media. Tren pendukung keputusan. Kecepatan perkembangan teknologi informasi seperti hardware, komputer dan paket software, jaringan klien atau server, dan versi komputer jaringan dari software DSS atau EIS membuat pendukung keputusan tersedia bagi manajemen tingkat bawah, serta bagi individu non-manajerial dan tim mandiri dari tim praktisi bisnis. Pertumbuhan ekstranet dan intranet korporat serta internet telah mempercepat pengembangan dan penggunaan pengiriman informasi, kelas eksekutif, dan alat software pendukung keputusan oleh manajemen dari tingkat yang lebih rendah dan oleh individu dan tim praktisi bisnis. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah jenis awal dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Ada 4 alternatif laporan utama. Yang pertama itu ada laporan terjadwal secara periodik, kedua ada laporan pengecualian, yang ketiga ada laporan permintaan dan tanggapan, dan yang keempat ada pelaporan dorongan. Selanjutnya ada pemrosesan analitis online. Pemrosesan analitis online dapat melibatkan penggunaan server khusus dan database multidimensi. Dalam pemrosesan analitis online melibatkan beberapa operasional analitis data antara lain. Pertama ada konsolidasi, yaitu melibatkan pengumpulan data. Kedua ada penggalian. Jadi, OLAP dapat bergerak ke arah kebalikan dan secara otomatis menampilkan rincian data yang telah dikonsolidasi atau yang sudah dikumpulkan datanya. Yang ketiga ada pengirisan dan pemotongan. Pengirisan merajuk pada kemampuan untuk melihat database dari berbagai sudut pandang. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Jadi, sistem DSS didesain dengan sistem respon cepat dan ad hoc yang diawali dan dikendalikan oleh pengambil keputusan. Jadi, terdapat 3 hal dalam pendukung keputusan, yaitu pertama ada model analitis, kedua ada database khusus, yang ketiga ada penilaian dan pandangan pembuat keputusan, dan yang keempat ada proses pemodelan berbasis komputer yang interaktif untuk mendukung pembuatan keputusan bisnis yang semi-struktur dan tak terstruktur. Selanjutnya ada komponen DSS. Basis model DSS adalah komponen software yang terdiri dari model-model yang digunakan dalam rutinitas komputasional dan analitis yang secara otomatis menyatakan hubungan antar variabel. Basis data dapat mencakup model-model dan teknik analitis yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang jauh lebih kompleks.
Paket software DSS dapat mengombinasikan komponen model untuk membuat model terbaru yang mendukung jenis keputusan tertentu. Nah, selanjutnya ada sistem visualisasi data dan informasi geografis. Pertama, ada sistem informasi geografis. Jadi, sistem informasi geografis adalah DSS yang menggunakan database geografis untuk membuat dan menampilkan peta dan tampilan grafis. Kedua, ada sistem visualisasi data yang menunjukkan data yang rumit dengan menggunakan bentuk grafis 3 dimensi yang interaktif seperti bagan, grafik, dan peta. Selanjutnya ada penggunaan sistem pendukung keputusan. Menemukan informasi dan membuat keputusan itu adalah inti dari konsep sistem pendukung keputusan. Ada 4 jenis dasar aktivitas permodelan analitis. Yang pertama ada analisis jika maka, kedua ada analisis sensitivitas, yang ketiga ada analisis pencairan sasaran, dan yang keempat ada analisis optimisasi. Selanjutnya penambangan data untuk pendukung keputusan. Jadi tujuan utama dari penambangan data untuk menyediakan pendukung keputusan bagi manajer dan praktisi bisnis melalui proses yang disebut penemuan pengetahuan. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi yang menggabungkan berbagai fitur sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Tujuan pertama adalah untuk menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat bagi eksekutif tingkat atas mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan perusahaan, yaitu faktor-faktor utama yang penting untuk mencapai tujuan strategi organisasi. Fitur EIS disesuaikan dengan keinginan eksekutif yang menggunakan sistem tersebut. EIS Hyperion mempunyai kemampuan menggali informasi dengan cepat, analisis tren, dan pelaporan pengecualian. Portal perusahaan pendukung keputusan. Portal informasi perusahaan adalah interface berbasis web dan perpaduan SIM, DSS, EIS, dan teknologi lainnya yang memberikan pemakai intranet dan pemakai extranet tertentu untuk mengakses berbagai layanan dan aplikasi bisnis internal dan eksternal. Manfaat bisnis dari portal informasi perusahaan mencakup penyediaan informasi yang lebih selektif dan spesifik bagi pemakai bisnis, penyediaan akses yang mudah ke sumber daya situs web intranet perusahaan, penyediaan berita, bisnis dan industri, dan penyediaan akses yang lebih baik ke data perusahaan untuk pelanggan pemasok atau mitra bisnis tertentu. Jadi terdapat beberapa struktur dalam portal perusahaan. Pertama itu ada penjualan, dilakukan oleh wakil direktur, manajer, dan staf penjualan. Yang kedua ada pemasaran, dilakukan oleh wakil direktur, manajer, dan analis. Dan yang ketiga itu ada korporat, dilakukan oleh CEO, wakil direktur, manajer, dan analis. Dan yang keempat ada teknik, dilakukan oleh wakil direktur, manajer, dan analis. Lainnya itu dilakukan oleh karyawan, pemasok, pelanggan. Sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen sebagai teknologi informasi untuk membantu mengumpulkan, mengatur, dan saling berbagi pengetahuan bisnis di dalam organisasi. Portal informasi perusahaan adalah jalan masuk ke internet korporat yang bertindak sebagai sistem manajemen perusahaan. Portal pengetahuan perusahaan memainkan peran yang penting dalam membantu perusahaan menggunakan intranet mereka sebagai sistem manajemen pengetahuan untuk berbagi dan menyebar pengetahuan yang dapat mendukung keputusan pengambilan bisnis oleh manajer dan praktisi bisnis. Bagian 2 itu adalah teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis. Bisnis dan AI. Aplikasi berbasis AI digunakan dalam distribusi dan penelusuran informasi, penambahan basis data, desain produk, manufaktur, inspeksi, pelatihan, pendukung pemakai, perencanaan operasi bedah, penjadwalan sumber daya, dan manajemen sumber daya yang rumit. Gambaran umum kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh ilmu-ilmu. Tujuan AI adalah mengembangkan komputer yang dapat berpikir, serta melihat, mendengar, berjalan, berbicara, dan merasakan sesuatu. Aplikasi komersial AI itu ada pendukung keputusan, penelusuran informasi, realitas virtual, dan robotik. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah sistem komputasi yang dibuat mirip dengan jaringan otak dari elemen pemrosesan yang saling berhubungan yang disebut neuron. Jaringan saraf akan mengubah kekuatan interaksi antar elemen pemrosesan dalam menanggapi pola-pola yang berubah-ubah pada data dan hasilnya.
Selanjutnya ada sistem fuzzy logic. Fuzzy logic adalah metode penalaran yang mirip dengan penalaran manusia karena memungkinkan perkiraan nilai dan interferensi dan data yang tidak lengkap atau bermakna ganda, tidak mengandalkan pada data yang jelas seperti pilihan binari. Algoritma genetis. Algoritma genetis merupakan aplikasi yang berkembang dari AI. Software algoritma genetis menggunakan teori Darwin, yang mana yang paling kuatlah yang dapat bertahan hidup. Pengacakan dan fungsi matematika lainnya untuk mensimulasi proses evolusi yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik terhadap masalah. Software algoritma menggunakan peraturan proses matematis yang menentukan bagaimana kombinasi komponen proses atau langkah-langkah yang dibentuk. Selanjutnya itu ada realitas virtual. Realitas virtual adalah realitas yang disimulasikan oleh komputer dan bidang AI yang berkembang pesat yang berasal dari usaha untuk membangun interface komputer manusia multisensor yang lebih alam dan realitas. Realitas virtual mengandalkan alat input-output multisensor. Computer-aided design adalah aplikasi VR yang memungkinkan arsitek dan desainer untuk mendesain dan menguji model 3D elektronik dari produk dan struktur dengan memasukkan model dan menguji, menyentuh, dan memanipulasi bagian-bagian dari semua sudut. Agen cerdas. Agen yang cerdas adalah wakil software bagi pemakai akhir atau proses yang memenuhi suatu kebutuhan atau aktivitas. Agen yang cerdas atau robot software atau bots adalah sistem informasi berbasis pengetahuan untuk tujuan yang khusus yang menyelesaikan tugas-tugas khusus untuk pemakai. Jenis-jenis agen yang cerdas itu ada agen interface pemakai. Agen interface pemakai itu terdiri dari 4. Pertama ada tutor interface, agen presentase, agen navigasi jaringan, dan keempat ada agen permainan peran. Agen manajemen informasi, agen pencari, pialang, broker informasi, dan saringan informasi. Kategori aplikasi sistem informasi itu ada manajemen keputusan, diagnostik atau pemecah masalah, desain atau konfigurasi, seleksi atau klasifikasi, dan pengawasan atau pengendalian proses. Sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem informasi yang berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuannya mengenai bidang aplikasi yang khusus dan kompleks untuk bertindak sebagai konsultan ahli bagi pemakai akhir. Komponen sistem informasi itu terdiri dari basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan ini juga terdiri dari fakta-fakta bidang tertentu. Selanjutnya ada sumber daya software berisi mesin interferensi dan program lainnya. Aplikasi sistem pakar terdapat jadi pengaplikasian sistem pakar ini ada di dalam berbagai bidang seperti kedokteran, teknik, fisika, dan bisnis. Manfaat dari sistem pakar. Pertama, itu melakukan keahlian manusia dalam banyak situasi masalah. Kedua, memelihara dan memproduksi kembali para pakar. Dan yang ketiga, selanjutnya itu batasan sistem pakar. Fokus terbatas, ketidakmampuannya untuk belajar, masalah pemeliharaan, dan biaya pengembangan. Mengembangkan sistem pakar. Cara termudah untuk mengembangkan sistem pakar dengan menggunakan kulit luar sistem pakar sebagai alat pengembangan. Kulit luar sistem pakar adalah paket software yang terdiri atas sistem pakar tanpa intinya, yaitu basis pengetahuannya. Rekayasa pengetahuan. Teknis pengetahuannya adalah profesional yang bekerja dengan para pakar untuk menangkap pengetahuan, fakta, atau pengaturan yang mereka miliki. Teknik pengetahuan dan ahli ranah dapat memodifikasi basis pengetahuan, kemudian menguji ulang sistem dan mengevaluasi aslinya. Studi kasus Ben Jerry's dan G. Plastic, nilai bisnis dari kecerdasan bisnis. Pertanyaan studi kasus, apa yang disebut kecerdasan bisnis? Mengapa sistem BM menjadi aplikasi bisnis TI yang populer? Kecerdasan bisnis adalah seperangkat proses arsitektur dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, yang mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Software BI dapat membantu perusahaan melalui tampilan dan analisis datanya untuk membantu perusahaan dalam memahami kondisi, tantangan, dan juga peluang pasar sehingga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. Pertanyaan kedua ada apa nilai bisnis sistem kecerdasan bisnis Ben dan Jerry's? Apakah sistem BM mereka adalah SIM atau DSS? Jelaskan. Nilai bisnis pada kecerdasan Ben dan Jerry's adalah ketika manajemen perusahaan ingin mengetahui misalnya
Rasa apa yang paling banyak terjual bulan lalu? Software BI harus mengumpulkan data yang relevan dari data mart yang tepat, mengolahnya, menganalisisnya, menerjemahkan, dan memberikan jawaban. Jadi, karyawan situ hanya melihat bagian akhirnya saja. Dan sistem BI yang mereka gunakan adalah SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Mengapa? Karena ketika manajer pemasaran ingin mengetahui, misalnya, rasa apa yang paling banyak seperti kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya ada apa manfaat dari batasan kokpit digital atau di CE plastik. Apakah hal ini merupakan contoh SIM dan DSS? Jelaskan. Manfaat dari kokpit digital pada sistem lama memerlukan lusinan analis untuk mengompilasi informasi dan mengirimnya ke jalur dashboard. Dashboard Seral telah merampingkannya menjadi 6 dan membantu memberikan data terbaru dari penjual dan operasional yang diperlukan oleh manajer dengan cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.